tangannya, Masya Allah, biar tetap semangat terus ya, walaupun di akhir segmen yang di rumah juga semangat, tetap mencatat, masih di tema kita yang luar biasa, ya Allah berikan hidayah pasanganku. Nah yang berikutnya nih, permasalahan yang namanya hidayah ini banyak banget, terutama sama pasangan. Coba kita panggil Bunda Tuti. Siap. Tepuk tangan buat Bunda Tuti. Baik, Mas Fadli gimana? Ini Masya Allah Bunda, izin ya. Bicara masalah yang berikutnya adalah ada nih yang istri kayaknya capek banget. Punya suami yang pemalas. Iya. Males mandi, males ngerawat diri. Terus nggak mau bantuin, ada tuh teriak tuh, ada tuh. Gitu. Males ngerawat diri, males nggak mau bantuin istrinya ngerjain pekerjaan rumah. Bagaimana caranya biar suaminya itu dapat hidayah ya. Supaya perlahan-perlahan ini dia mulai peduli dengan dirinya sendiri terutama dan juga rumahnya dan lingkungannya Bunda. Baik, Mohon izin Bunda. Masya Allah, Tepuk tangan buat Bunda Tuti. Allah. Alangkah cantiknya dunia ini bila suami dan istri tunduk mengabdi. Masya Allah. Bunda, ayahanda, dalam rumah tangga itu pasti yang pertama kali ketika kita berjumpa pertama kali dari pandangan. Betul tidak? Dari pandangan jatuhlah ke hati. Ada istilah apa ya? Ada yang tahu nggak? Dari mata turun ke hati. Pasti kita itu memilih dia karena kita ada jatuh cinta, ada rasa bahagia. Sebelum kita menikah yang terlihat pasti yang baik-baik saja. Betul tidak? Sebelum menikah ini calon pasangan kita pasti ingin terlihat ganteng, style, Masya Allah, keren, rapih gitu. Yang perempuan juga sama, sebelum menikah pastilah akan menampakkan kecantikannya. Akan melihatkan kebaikannya. Namun setelah menikah, loh kok gini? Ternyata suami tidak mau merawat diri atau istri tidak mau merawat diri yang akhirnya keduanya jadi males. Apalagi di usia pernikahan misalkan udah lama. Sampai berkata begini, Pak kita mah temenan aja ya. Hah, temenan? Bagaimana jadi temenan? Iyalah kita mah udah lama. Sebaiknya dalam ajaran Islam tetaplah kita sebagai suami istri berpenampilan yang baik. Ini wajah diberikan oleh Allah, dirawat. Ini wajah, badan, pemberian dari Allah, dijaga. Jangan dirusak, jangan sampai tidak dirawat. Tanaman, kalau misalkan kita punya tanaman dirawat, setiap hari disiram, dikasih pupuk, segar tidak Bu? Kalaupun berbunga, bunganya bagus tidak? Kalaupun berbuah, buahnya bagus tidak? Kita juga begitu. Ini adalah pemberian dari Allah, dirawat, jangan dirusak. Agar apa? Niatkan merawat diri agar suami tambah sayang, tambah cantik, tambah cinta. Kalau misalkan istri merawat untuk suami, suaminya merawat ya untuk istri. Jadi kalau dua-duanya saling merawat, itu rumah tangga itu kan yang menciptakan kita yang meracik. Bagaimana kebahagiaan itu akan terwujud? Suami dan istrilah saling menyenangkan. Jangan untuk suami tidak menyenangkan, untuk orang lain dipandang menyenangkan. Betul? Jangan sampai keluar kita udah kayak ratu sejagat, di rumah kayak hantu. Hati-hati itu tuh. Artinya bahwa suami dan istri berikanlah penghargaan kepada diri kita untuk menyenangkan suami atau menyenangkan istri. Kenapa itu perintah Allah? Ya innallaha jamal yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Gigi dirawat, mata dirawat, wajah dirawat, rambut dirawat. Seluruhnya adalah untuk pasangan kita dan itu akan menjadikan ibadah kepada Allah. Bukankah ketika kita dipandang oleh suami, suami senang, suami bahagia, kita dapat pahala? Dapat pahala tidak? Pun begitu, bapak juga merawat diri. Saya mah gak usah merawat diri. Tapi kan istri juga ingin merasa nyaman, merasa bahagia. Disitulah komunikasi. Pak, ayo bagian sekarang waktunya dicukur. Yuk cukur rambut. Pak, ayo sekarang kita ke dokter gigi bersama-sama tuh ke dokter gigi. Pak, ayo kita cek kesehatan bersama-sama. Demi apa? Untuk mewujudkan syukur kita kepada Allah dan
berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai diabaikan. Rawatlah diri kita untuk pasangan kita. Betul? Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama, Tepuk tangan Mas buat Fadli. Bunda Tuti ya. Jangan deket pasangan bau. Ya Allah kasihan pasangannya. Pakai minyak wangi ya biar seger. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan jamaah buat curhat lagi nih. Sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Oh yang ibu sebelah sini boleh, mohon izin. Ya ibu boleh maju ke depan, silakan punten ibu. Saya kira yang tidak napak. Oh nah bukan sebelahnya. Ini bersandar sama suami. Silakan ibu. Jauh amat bu. Ya aman bu. Oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Sofia dari Padarincang, Serang, Banten. Evi Sofia. Evi Sofia, Ibu Evi Sofia. Ya, Ibu Ustadz bilang ya Sofia. Evi Sofia Ngomong dari dirimu loh. Padarincang, Serang, Banten. Tepuk tangan buat Bu Evi, Masya Allah. Oke, Ibu Evi mau nanya apa, mau curhat apa? Saya mau curhat. Ditunjukkan Pak Ustadznya. Ditunjukkan, apanya Bu? Semua. Oh iya. Curhatnya ditujukan kepada saya Ditujukan. berdua. Oh ditujukan sama semua ya. Akhirnya ditunjukkan. Siap, Ibu. Ditujukan Mangga, ya. mangga. Iya, ya silakan. Ya, Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, saya mau curhat. Iya ibu silakan. Suami saya meninggal 5 tahun yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami saya sakit, stroke. Saya ngurus suami 5 tahun. Setelah setahun 2 tahun, saya nggak terpikirkan untuk mencari pendamping hidup lagi. Tapi setelah 3 tahun ke sini, Bu, saya merasa hampa, merasa kesepian. Karena di rumah saya selalu sendiri. Oh loh. Tapi di antara anak-anak saya, dia ada yang nggak setuju. Iya iya iya. Ya. Apakah saya salah itu tuh Bu? Pak, Iya Bu. untuk Menikah lagi. menikah lagi. Iya iya iya. Karena di antaranya anak saya ada yang nggak setuju. Iya. Saya untuk mempunyai pendamping hidup lagi. Baik baik. Itu aja pertanyaannya. Iya. Terus- Ibunya pengen punya pendamping hidup lagi, cuma anaknya nggak ada yang setuju. udah nikah belum? Belum. Belum nikah lagi Bu. Karena saya labil. Labil, Pak Ustadz. ya Allah. Anak-anak saya ada yang nggak setuju. Iya. Kebahagiaan itu terletak pada diri kita. Ingat buat anaknya ibu yang lagi nonton, ketahuilah jangan dilarang-larang ibunya nikah lagi. Karena mohon maaf, kalau ada yang menanggung ibu mah aman. Ada yang menafkahi ibu mah aman. Aku bisa kok nafkahin ibu, tapi ada satu kebutuhan yang kamu tidak bisa kasih. Pak Ustadz, saya tuh Pak Ustadz ingin mencari pendamping hidup itu bukan untuk nyari kesenangan dunia, Pak Ustadz, Wah, tuh. bukan. Iya. Ingin mencari janahnya Allah. Cari imam yang baru, melanjutkan Pas. hidup baru. Ibu sabar ya. Dah. Insya Allah jodoh mah nggak kemana. Memang ibu sendiri itu tidak enak. Tidak ada pasangan itu memang terkadang terasa kosong, terasa hampa. Kita bicara sama tembok juga nggak bisa diajak ngomong ya Bu ya. Ada guling hanya dipeluk, biasa aja guling ya Bu, tak bermakna. Jadi kalau misalkan bisa ibu musyawarah dengan anak-anak, gimana kalau misalkan ibu itu nikah lagi dan kalian ridho kan ibu gitu. Ibu terima kasih banyak juga buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah yang selalu setia menyaksikan Islami Twinda. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.